Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sepertinya baru pertama kali ini kan ya kita bertemu. Sebelumnya kalau kakak ini hanya memperkenalkan diri di grup WA saja, nah kita kan sudah tatap muka nih. Jadi kakak mau memperkenalkan diri kakak kepada kalian. Nah, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama kakak adalah Afirandiana Gayatri yang saat ini bersekolah di UIN Said Allah Rahmatullah, Tulungagung dengan jurusan Tadris Matematika. Dan saat ini kakak sedang menempuh semester 6. Nah, kakak ini ingin berkenalan nih dengan kalian. Coba nih sebutkan satu-satu nama dan alamat, alamat rumah. Lalu hobi apa nih yang kalian suka? Oke, mulai dari situ dulu nih, yang sebelah kiri. Silahkan. Ya, baik. Ternyata di sini banyak banget ya, kalau misalnya kita udah tatap muka gini, ternyata banyak antusiasmenya nih dari sini, dari kelas ini. Kalau misalnya secara online kan nggak tahu nih, ini kelasnya jumlahnya sebenarnya berapa gitu kan ya. Ada yang katanya kurang kuota, ada yang lampunya lagi mati, jadi kan kelasnya kelihatan muridnya dikit. Tapi kalau misalnya kita secara tatap muka seperti ini nih, ternyata muridnya banyak juga. Nah, pada kali ini kakak ingin mengajar kalian tentang aljabar, yaitu belajar tentang bentuk aljabar dan operasi aljabar. Nah, pada kompetensi dasar K13 yang direvisi tahun 2018, ada beberapa poin yang akan diajarkan pada aljabar ini, yaitu 3.6 menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya menggunakan masalah kontekstual atau masalah pada kehidupan sehari-hari. Lalu ada poin 3.7 menjelaskan dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Lalu poin 4.6 yaitu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Poin 4.7 menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi pada bentuk aljabar. Nah, tujuan pembelajaran yang kalian dapatkan nih dari materi aljabar ini adalah kalian dapat mengetahui bentuk aljabar dari masalah kontekstual. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan pengertian variabel, konstanta, suku, dan suku sejenis. Yang ketiga, kalian dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Yang keempat, melakukan operasi perkalian dan pembagian aljabar. Lalu yang terakhir, kalian dapat menerapkan operasi hitung pada bentuk aljabar untuk menyelesaikan soal. Gimana nih? Udah melihat tujuan dan kompetensi belajar pada aljabar ini menurut kalian bagaimana? Susah? Tenang kok. Kalau misalnya kalian memperhatikan pembelajaran kali ini dengan sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi, saya yakin kalau misalnya kalian dapat bisa mengerjakan ataupun memahami materi aljabar ini nih. Sebenarnya kalau misalnya kalian bersungguh-sungguh dan tetap konsentrasi dan tidak pantang menyerah, kalian bisa kok memenuhi semua tujuan pembelajaran dari aljabar ini. Bahkan kalian dapat menguasai materi aljabar ini. Jadi tetap semangat ya. Nah, bentuk aljabar. Sebelum saya masuk ke materi bentuk aljabar ini, materi bentuk aljabar. Nah, sebelumnya kalian kan udah dapat nih ya, materi tentang operasi bilangan bulat atau bilangan bulat. Coba, bilangan bulat itu apa? Ya, Sarah betul. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif yang diletakkan pada garis koordinat. Sebenarnya, materi bilangan bulat dan operasi bilangan bulat itu nanti bakalan kepake nih di bentuk aljabar. Gitu. Jadi jangan lupa ya kalau misalnya operasi bilangan bulat itu nanti bakalan dipakai di bentuk aljabar. Jadi coba inget-inget lagi nih materinya. Nah, bentuk aljabar adalah sebuah permasalahan yang biasanya ditulis dahulu dalam bentuk aljabar agar penyelesaiannya tuh lebih mudah. Jadi kalau biasanya permasalahan ini ditulis dalam bentuk tulisan saja, nah ini bisa nih ditulis dalam bentuk aljabar agar penyelesaiannya itu lebih mudah.
Bentuk aljabar terdiri dari konstanta, variabel, dan koefisien yang dihubungkan melalui operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, ataupun ada kepangkatan dan pengakaran. Makanya di sini saya bilang bahwa bentuk aljabar dengan operasi bilangan bulat itu nggak beda jauh gitu. Nah, contohnya di sini ada bentuk aljabar 3x plus 4. Di mana si 3-nya ini merupakan koefisien, X adalah variabel, dan 4 adalah konstanta. Jadi yang membedakan bentuk aljabar dengan bilangan bulat adalah kalau di bilangan bulat itu ada negatif, 0, dan positif. Kalau di sini ada yang namanya variabel, konstanta, dan koefisien. Ada yang bertanya nih, kenapa kok 3 sama 4 beda penyebutannya? Karena kalau 3 ini diikuti dengan yang namanya variabel. Makanya di sini dinamakan 3 ini adalah koefisien. Tapi kalau nggak diikuti dengan variabel disebut dengan konstanta. Variabel bisa disimbolkan menggunakan huruf lainnya atau huruf abjad lainnya. Misalnya A, B, C, X, ataupun Y. Tapi ditulis dalam huruf kecil ya. Lalu bagaimana hal ini bisa dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari ini? Coba perhatikan contoh di sini. Di sini ada 2 apel. Biasanya kita nulisnya 2 apel. Nah, sebenarnya ini bisa ditulis dalam bentuk aljabar. Nah, kita misalkan banyaknya apel itu sama dengan A. Atau satu apel itu adalah A. Jadi satu apel A. Gitu. Berarti kalau misalnya 2 apel, berarti 2A. Gitu. Berarti kayak gini, misalnya ada 3 motor. Kalau misalnya satu motornya itu M gitu misalnya. Berarti kalau 3 motor 3M. Oke, benar tuh. Ada juga contoh-contoh lainnya seperti 3A ditambah 2B. Ada 2B dikurangi 6AB gitu. Jadi tergantung bentuk operasinya di sini. Kalau di sini kan bentuk operasinya penjumlahan, kalau di sini bentuk operasinya adalah pengurangan. Jadi tergantung operasinya itu apa juga. Jadi bisa di mix and match gitu. Nah, dalam bentuk aljabar tersebut kalian akan menemui beberapa istilah, yaitu seperti suku, suku sejenis, dan suku tidak sejenis. Nah, suku sendiri itu apa? Suku adalah sebuah konstanta atau variabel dan koefisiennya. Antar suku bisa digabung menggunakan operasi penjumlahan ataupun pengurangan. Biar kalian nggak bingung nih, coba kalian lihat contohnya. 7. 7 ini merupakan satu suku yang berupa konstanta. Kalau kalian masih bingung, perhatikan ke definisi. Suku adalah konstanta, variabel atau koefisiennya. Makanya di sini 7 adalah terdiri dari satu suku. 9A terdiri dari satu suku karena berupa koefisien dan variabelnya. 2B plus 4C terdiri dari dua suku atau biasa disebut dengan binomial. Dua suku tersebut dihubungkan oleh operasi penjumlahan. Di sini ada 3A kuadrat ditambah 4A dikurangi A. Berarti terdiri dari berapa suku? 3 suku, yaitu 3A kuadrat, 4A, dan negatif A. Di mana ini dihubungkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, suku bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Kalau suku sejenis itu jika variabel dan pangkat variabelnya sama. Tapi jika keduanya berbeda, maka disebut dengan suku tidak sejenis. Perhatikan contoh. Yang contoh pertama ada 2P kuadrat Q ditambah 5P kuadrat Q. Coba perhatikan suku pertama sama suku keduanya. Suku pertama itu variabelnya P sama Q. Kalau di suku kedua, variabelnya juga P dan Q. Di suku pertama, P-nya pangkat 2, Q-nya pangkat 1. Di suku kedua, P-nya pangkat 2, Q-nya pangkat 1. Jadi yang diperhatikan itu variabel sama pangkat variabelnya. Maka untuk contoh pertama ini disebut dengan suku sejenis. Perhatikan contoh yang kedua. 2xy kuadrat ditambah 2x kuadrat y. Di suku pertama, itu variabelnya x dan y. Di suku kedua, variabelnya x dan y. Tapi di suku pertama, x-nya pangkat 1, y-nya pangkat 2. Di suku kedua, x-nya pangkat 2, y-nya pangkat 1. Makanya di sini, dia itu disebut dengan suku tidak sejenis, karena pangkat variabelnya aja udah berbeda.
Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada, berarti udah jelas ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nih, contoh soalnya. Pak Thohir memiliki dua jenis hewan ternak, yaitu sapi dan ayam. Banyaknya sapi dan ayam yang dimiliki Pak Thohir berturut-turut adalah 27 sapi dan 1.500 ayam. Seluruh sapi dan ayam tersebut akan dijual kepada seseorang pedagang ternak. Jika harga satu sapi dinyatakan dengan X rupiah dan harga satu ayam dinyatakan dengan Y rupiah, tuliskan bentuk aljabar harga hewan ternak Pak Thohir. Nah, diketahui tadi banyaknya sapi ada 27 dan banyaknya ayam 1.500. Berarti kita kan disuruh untuk menuliskan bentuk aljabarnya nih. Misalnya, harga satu sapinya itu sama dengan X dan harga satu ayamnya sama dengan Y. Kalau yang ini boleh ya, kalian misalkan dengan huruf abjad lainnya, jadi gak selalu X dan Y. Yang ditanya adalah bentuk aljabarnya. Berarti kita tuliskan bentuk aljabarnya. Tadi kan banyaknya sapi 27, berarti dikali X, berarti 27 X ditambah 1.500 dikali Y, berarti 1.500 Y. Sehingga bentuk aljabar dari soal di atas adalah 27X ditambah 1.500 Y. Gimana? Bisa ya? Bisa. Oke, kita simpulkan nih pembelajaran pada hari ini. Kita udah belajar apa aja tadi? Bentuk aljabar, suku, dan suku sejenis ataupun suku tidak sejenis. Bentuk aljabar itu terdiri dari apa aja? Koefisien, konstanta, dan variabel. Kalau koefisien berarti yang diikuti dengan variabel. Lalu ada suku. Suku itu adalah konstanta ataupun variabel atau konstanta ataupun variabel. Lalu suku itu dibedakan menjadi dua. Ada suku sejenis dan suku tidak sejenis. Kalau suku sejenis itu berarti yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Kalau yang suku tidak sejenis berarti yang variabel ataupun pangkat variabelnya tidak sama. Kalau misalnya sudah pada paham semua, bisa kalian kerjakan nih soal-soal latihannya. Ada 1 sampai 4, bisa kalian kerjakan secara individu maupun berkelompok, tapi yang sesama satu bangku gitu ya. Nanti kalian tuliskan hasil jawabannya di buku, nanti dikumpulkan. Jadi biar bisa saya cek dan saya nilai. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin bertanya dan sudah paham semua, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.